Selamat berjumpa kembali dengan saya Arifin Tambunan. Kali ini saya akan membagikan penulisan akademik model PMKH. Ya, banyak yang membuat dengan model PMPH, ya, pendahuluan, metode, pembahasan dan hasil PMPH. Tetapi saya memakainya dengan model PMKH, yaitu pendahuluan, model, kajian, dan hasil. Kenapa saya lebih memakai kajian daripada pembahasan? Karena dalam bahasa Indonesia, kajian itu di dalamnya lebih bersifat analisis daripada bersifat pembahasan seperti itu. Sehingga saya pakai model kajian. Nah, P yang pertama P itu adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kalau kita menuliskan penulisan akademik untuk menulis skripsi, tesis, disertasi, atau menulis artikel seperti itu, maka di pendahuluan apa yang perlu kita tampilkan, apa yang perlu kita tulis. Maka di sini kita akan menulis atau menyajikan suatu alasan atau signifikansi dari penelitian kita. Apa signifikannya? Itulah yang kita tampilkan di dalam pendahuluan. Nah, di sini berarti kita harus melakukan atau menampilkan yang pertama adalah menyatakan masalah. Jadi di pendahuluan itu kita menyatakan masalah. Nah, masalah diperoleh dari terjadinya kesenjangan antara teori dan fakta atau fenomena yang ada di lapangan atau tempat penelitian. Jadi menyatakan masalah itu bukan berarti mencari-cari masalah gitu ya. Supaya ada masalah dicari-cari masalahnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam bagan yang saya buat ini ada teori, jadi kita ambil satu teori. Nah, teori itu kemudian kita cocokkan di lapangan, apakah betul seperti itu sesuai dengan teori. Kalau menyimpang dari teori, berarti antara teori dengan fakta, dengan fenomena yang terjadi di lapangan tidak sesuai, maka ketidaksesuaian itu disebut gap. Ya, nah gap itu adalah masalah. Nah, itulah sebenarnya di pendahuluan yang mesti kita uraikan dengan jelas. Jadi gap antara teori dan fakta. Terjadi kesenjangan di sana. Misalnya kalau kita mau melihat gaya kepemimpinan misalnya. Gaya kepemimpinan itu ada teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kalau kepemimpinan itu kepemimpinan hamba misalnya ya, kepemimpinan yang melayani, maka orang-orang yang dipimpinnya itu akan lebih baik untuk mengikuti, akan lebih mudah untuk mengikuti. Tetapi kalau kita lihat di dalam fakta di lapangan, ternyata orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang dipimpinnya tidak mengikutinya dengan mudah. Malah sering sekali terjadi banyak sekali masalah-masalah di antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itu menjadi gap. Permasalahan-permasalahan itu menjadi gap. Jadi ada ketidakcocokan antara teori dengan fakta, begitu ya. Nah, dari masalah yang dipaparkan, kemudian dilakukan identifikasi masalah. Jadi kita identifikasi masalah-masalah tersebut, yang mana sebenarnya yang menjadi masalah utama. Jadi kita harus dapat mencari atau dapat menyatakan dengan jelas masalah utamanya apa sebenarnya dan masalah pendukung apa seperti itu. Apakah hanya masalah pendukung semua? Tentu ada masalah utama begitu. Nah, setelah masalah diidentifikasi, maka dirumuskanlah menjadi rumusan penelitian. Nah, rumusan penelitian ini nanti penting untuk menjadi pengarah terhadap penelitian dilakukan. Jadi rumusannya itu menjadi pengarah.
Nah, ini bukan hanya jadi pengarah, nanti juga berkaitan dengan tujuan penulisan atau tujuan dilakukannya penulisan atau tujuan dilakukannya penelitian. Itu sangat berkaitan erat. Yang kedua, PM berarti yang M-nya sekarang adalah metode. Metode bisa kita katakan merupakan pembimbing. Metode itu membimbing. Membimbing untuk apa? Membimbing untuk menyelesaikan masalah. Atau dapat juga dikatakan bahwa metode itu selain membimbing untuk mendapatkan atau untuk menyelesaikan masalah, ada juga bisa kita lakukan di sana pertanyaan bagaimana masalah tersebut ditelaah, pakai metode apa, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua metode yang besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi tergantung nanti penelitian kita itu mau kemana. Ada yang kuantitatif. Yang kuantitatif ini biasanya dia penelitian survei atau komparatif, ya, membandingkan satu dengan yang lain atau korelasional. Apakah dia nanti mau mencari pengaruh atau mencari korelasi, gitu ya, mencari hubungan. Nah, ada juga penelitian metodenya itu kualitatif. Nah, kualitatif ini sering kita dengar dari grounded teori, etnografi, fenomenologi, studi kasus. Nah, kalau di teologi ini bisa misalnya hermeneutik, ya. Nah, itu juga merupakan satu metode hermeneutik untuk menafsirkan teks-teks Alkitab, begitu. Nah, ada yang gabungan, yang mixed method. Ini seperti R&D misalnya. Jadi dia kuantitatif, tapi sekaligus juga melakukan kualitatif di dalamnya. Nah, metode ini yang kita buat ini kita rumuskan dengan baik. Kita menggunakan metode apa sehingga metode itu membimbing kita untuk menyelesaikan masalah yang tadi di pendahuluan itu sudah kita nyatakan dengan jelas. Bagian yang ketiga, yaitu yang saya katakan kajian. Kajian. Nah, kajian ini merupakan pembahasan untuk membuat diskusi. Jadi, masalah itu kita angkat, kita buat kajiannya, kita masukkan di sana diskusi-diskusi mengenai masalah itu. Jadi, masalah-masalah yang hendak dikaji itu didiskusikan. Nah, bagaimana cara mendiskusikannya? Tentu kita harus memaparkan teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah itu. Teori siapa yang mau kita pakai? Menggunakan teori apa? Atau kalau kita pakai teori itu, adakah yang menyanggah teori itu? Nah, kalau ada yang menyanggah, apa keberatan-keberatannya? Ini yang perlu kita diskusikan. Lalu, adakah yang mendukung teori ini selain dari si pembuat teori? Atau selain daripada teori itu? Supaya kajian kita itu kuat, begitu ya. Nah, di sini diperlukan diskusi dalam kajian itu. Nah, di dalam membuat kajian-kajian ini, tentu kita memaparkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang ada, ya, dari permasalahan itu, fakta-fakta dari teori-teori yang mendukung pemecahan masalah itu, atau teori-teori yang menyatakan tidak mendukung. Lalu itu kita utarakan pendapat pakar untuk diskusi di kajian ini, di dalam pembahasannya. Dan kemudian kita berikan data-data statistik kalau kita memakai kuantitatif atau mixed method. Sehingga kita perlu pembuktian data statistiknya. Begitu. Nah, setelah kita melihat itu semuanya, tentu kita memberikan analisa. Jadi, kajian itu harus ada analisanya, analisa kritisnya. Nah, di dalam membuat kajian analisa kritis itulah kita nanti terdapat diskusi-diskusi di dalam pembahasan kita. Jadi, kalau di dalam penulisan-penulisan akademik tidak ditemukan diskusi-diskusi di dalamnya,
hanya berupa klaim-klaim seperti itu, maka itu tidak bisa dinamakan penulisan akademik. Penulisan akademik itu adalah oleh karena ada analisa, ada uh, kalau dia menyatakan satu pendapat, maka pendapatnya itu perlu dibuktikan. Atau nanti kalau di dalam alinea, kalau kita membuat alinea, misalnya kita di dalam alinea itu, alinea pertama kita menyatakan ide kita, menyatakan ide. Nah, alinea kalimat pertama di dalam satu alinea itu berarti kita menyatakan ide kita, kalimat pertamanya. Nah, kalimat kedua, maka kita akan menyatakan dukungan terhadap ide kita itu, argumentasi terhadap ide di kalimat pertama tadi. Maka kalimat kedua adalah dukungan. Dukungan itu bisa berupa fakta, pendapat pakar, atau data-data statistik. Nah, itu bisa ditambahkan di kalimat ketiga, kalimat keempat, bisa. Tapi kalau kita hanya memakai satu saja, berarti di kalimat kedua. Nah, di kalimat ketiga, baru kita buat kesimpulan dari pendapat kita itu yang di kalimat pertama. Nah, inilah susunan alinea. Sehingga ketika kita membahas di kajian itu, alinea-alinea kita juga harus kita perhatikan. Karena penulisan akademik itu harus melihat tulisannya, alineanya. Sehingga bukan berupa klaim-klaim seperti itu. Klaim, dia menyatakan satu klaim tapi tanpa ada dukungan, tanpa ada data-data atau bukti-bukti atau fakta-fakta, begitu ya. Lalu itu semua kita analisa. Itulah terjadilah penganalisaan di sana, apakah dapat diterima atau apakah gagasan kita itu kurang kuat dukungannya. Kalau kurang kuat maka kita cari gagasan lain atau pendapat lain atau fakta lain yang dapat mendukung gagasan kita supaya lebih kuat begitu dalam penganalisaannya. Nah, setelah kita melakukan kajian-kajian itu, maka dari kajian-kajian itu nanti akan muncul setelah kita analisa, maka akan muncul nanti dalil-dalil yang kita temukan. Dalil-dalil. Nah, dalil-dalil itulah nanti menjadi temuan-temuan dari kajian kita. Nah, dalil-dalil itulah yang disebut dengan menjadi nanti kajian akademik kita itu bermakna. Ada dalil-dalil yang kita temukan. Nah, setelah ada dalil-dalil yang kita temukan, tentu juga harus ada implikasinya yang harus kita lihat. Apa implikasi dari dalil-dalil itu? Itu melakukan kajian. Lalu bagian terakhir adalah bagian hasil. Jadi PMKH. Hasil. Hasil berarti ini kita lakukan di kesimpulan. Dalam kesimpulan itu tinggal kita mencatatkan temuan-temuan apa yang sudah kita dapatkan atau dalil-dalil apa yang kita dapatkan dari studi yang kita lakukan tadi. Setelah kita catatkan itu, maka tentu kita juga harus memberikan rekomendasi. Rekomendasi apa yang bisa kita berikan lewat tulisan kita, lewat penelitian kita, lewat kajian itu. Maka inilah yang kita tuliskan di bagian kesimpulan, begitu ya, bagian hasil. Jadi menuliskan hasil ini jangan lagi kita di sini menguraikan, tidak lagi di sini menguraikan, karena di menguraikan itu adalah di bagian kajian, di bagian kajian. Tapi kalau di bagian hasil tidak dibenarkan lagi menguraikan atau tidak dibenarkan lagi mengutip. Mengutip dari pendapat pakar atau pendapat siapapun, tidak lagi ada kutipan-kutipan di sini. Jadi di sini murni hanya mencatatkan temuan-temuan kita atau dalil-dalil yang kita sudah dapatkan. Itulah yang kita buatkan di hasil. Dengan demikian, maka kalau model ini dapat kita terapkan dengan baik, maka penulisan akademik kita akan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kita pun merasa senang ya, dapat sukacita ya ketika kita melihat tulisan kita pun bisa ditulis dengan penulisan akademik seperti itu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan lain.